wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami di sini dari kelompok 5 izin mempresentasikan materi Pegadaian. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Dr. Umi Widyastuti, SEME, serta Ibu Diana Novarini, SEMMSI, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Next. Pegadaian ada 2 ya, pegadaian umum 1, pegadaian syariah 1 ya. Ya, Ibu. Silakan lanjutkan. Baik, sebelumnya di sini ada kelompok 5, anggotanya adalah Adiwi Salsabila, saya sendiri, lalu ada Deswita Syafitri, dan ada Diva Ayudhya Rahendarto. Boleh di next. Yang pertama adalah pengertian pegadaian. Nah, pengertian pegadaian ini menurut Kasmir, pegadaian merupakan kegiatan menjamin barang-barang berharga untuk memperoleh uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali oleh nasabahnya, sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Nah, barang-barang yang dijadikan agunan dapat ditebus dan dapat diperpanjang waktu pinjamannya jika belum mampu untuk menembusnya oleh nasabah sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan. Boleh di next. Lalu, pegadaian ini adalah lembaga keuangan yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya berupa pembiayaan kredit kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran dana dengan jumlah yang relatif kecil maupun jumlah yang besar atas dasar gadai, dan juga sebagai jasa titipan dan jasa taksiran. Barang-barang yang digunakan itu harus memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dijadikan nilai taksiran oleh pihak gadai. Boleh next, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah ciri-ciri pegadaian. Yang pertama, terdapat barang berharga yang akan digadaikan. Nanti akan diklasifikasikan lagi nih, barang-barang yang seperti apa sih yang bisa digadaikan. Lalu nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan. Jadi, ketika nasabah ingin meminjam pinjamannya dan memiliki barang-barang yang akan digadaikan, itu nilainya berbeda-beda. Misalkan, contohnya seperti emas dan permata, itu nilainya beda-beda. Lalu yang ketiga adalah barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. Boleh di next. Selanjutnya adalah pimpinan usaha gadai. Nah, pimpinan usaha gadai ini dipimpin oleh Dewan Direksi yang terdiri dari seorang direktur utama dan beberapa direktur. Dengan masa jabatan dari masing-masing anggota Dewan Direksi ini adalah 5 tahun. Tapi setelah masa jabatan tersebut berakhir, yang bersangkutan itu bisa diangkat kembali. Lalu di samping Dewan Direksi ini yang bertugas menjalankan dan mengelola kegiatan usaha, ada Dewan Pengawas, yang fungsi utamanya itu adalah mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha pegadaian ini, agar selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat merealisasikan misinya untuk membantu masyarakat dalam bidang pendanaan atas dasar hukum gadai. Nah, Dewan Pengawas ini juga bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan keuangan dari pegadaian ini agar badan usaha ini tidak mengalami kerugian yang dapat memberatkan keuangan negara. Selanjutnya ada anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Keuangan dibantu oleh sebuah Direktorat Jenderal. Boleh di next. Selanjutnya adalah kegiatan usaha dari pegadaian. Yang pertama itu menghimpun dana. Pegadaian ini merupakan lembaga keuangan yang tidak diperbolehkan untuk menghimpun dana secara langsung melalui masyarakat dalam bentuk simpanan seperti giro, deposito, atau tabungan. Tapi sumber dana penghimpunan dana ini berasal dari pinjaman jangka pendek, penerbitan obligasi, dan modal. Nah, dana yang telah dihimpun kemudian digunakan untuk mendanai berbagai keperluan usaha,
seperti uang kas dan dana liquid lain. Boleh di next. Baik, untuk kegiatan usaha lain dari Pegadaian itu adalah melayani jasa taksiran. Maksudnya jasa ini merupakan jasa yang ditawarkan dari Pegadaian Permasyarakat yang ingin menaksir nilai real dari barang-barang berharga yang dimilikinya. Nah, fungsinya itu untuk masyarakat yang ingin menjual barang-barang berharganya atau cuma sekedar ingin tahu nih berapa nilai dari barang berharga yang dimilikinya. Lalu yang kedua adalah melayani jasa titipan barang. Jasa yang diberikan Pegadaian ini kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang berharganya. Misalkan buat seorang nasabah yang ingin pergi ke luar negeri dalam jangka waktu tertentu dan ingin menitipkan barang berharganya ke Pegadaian, itu bisa. Lalu yang ketiga adalah melayani kredit. Nah, kredit ini diberikan terutama bagi karyawan yang memiliki penghasilan tetap dan pembayaran dilakukan dengan memotong gaji nasabah per bulannya. Lalu ikut serta dalam usaha tertentu, seperti bekerja sama dengan pihak ketiga. Misalnya dalam pembangunan perkantoran atau pembangunan lainnya dengan sistem build, operate, dan transfer. Jadi next. Selanjutnya adalah penggunaan dana. Penggunaan dana ini yang berhasil dihimpun kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan usaha Pegadaian ini. Di antaranya yang pertama, uang kas dan dana liquid lain. Dana tersebut digunakan untuk keperluan seperti kewajiban yang jatuh tempo, seperti pembiayaan atas dasar hukum gadai, kemudian biaya operasional, hingga biaya untuk pajak. Lalu yang kedua adalah pembelian dan pengadaan berbagai bentuk aktiva tetap dan inventaris. Aktiva tetap ini berupa tanah dan bangunan atau kantor, setelah inventaris ini seperti komputer, kendaraan, mebel, dan berangkas. Ini tuh tidak secara langsung dapat menghasilkan penerimaan bagi Pegadaian, namun sangat penting agar kegiatan usahanya dapat dijalankan dengan baik. Lalu yang ketiga adalah pendanaan kegiatan operasional, contohnya untuk menggaji karyawan atau pegawainya. Lalu penyaluran dana. Penyaluran dana ini mereka mengharapkan mendapat bunga dari jumlah yang dibayarkan nasabah, yang dimana bunga tersebut merupakan penerimaan utama. Lalu ada investasi lain. Kelebihan dana yang belum diperlukan maupun belum tersalurkan itu dapat digunakan oleh Pegadaian untuk melakukan kegiatan investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Walaupun aslinya investasi ini bukan merupakan penerimaan utama. Boleh di next. Nah, selanjutnya adalah proses pinjaman atas dasar hukum gadai. Barang-barang yang dapat digadaikan merupakan barang-barang yang bergerak, namun dengan syarat tertentu. Nah, contohnya itu seperti perhiasan. Perhiasannya seperti emas, perak, kemudian platina, intan, mutiara, dan batu mulia. Lalu kendaraan seperti mobil, motor, kemudian barang elektronik seperti kamera, kulkas, laptop, radio, televisi, dan lain-lain. Lalu barang rumah tangga seperti perlengkapan dapur, perlengkapan makan, alat masak, dan lain-lain. Kemudian mesin tekstil, serta barang lain yang dianggap bernilai oleh Pegadaian. Tapi tidak semua barang itu bisa digadaikan, dikarenakan adanya keterbatasan tempat penyimpanan sumber daya manusia, sehingga barang-barang yang tidak dapat digadaikan itu contohnya seperti binatang ternak. Nah, misalkan sapi atau kambing itu kan memerlukan tempat dan perawatan khusus nih, jadi nggak bisa. Lalu hasil bumi seperti sayuran, buah-buahan itu tidak bisa karena cepat rusak, mudah rusak. Kemudian barang dagangan yang jumlah besar. Nah, ini balik lagi karena adanya keterbatasan tempat penyimpanan. Lalu barang yang mudah rusak, busuk, atau susut. Kemudian barang yang kotor, kendaraan yang
besar, lalu senjata api, amunisi seperti itu, dan barang yang disewa belikan atau barang ilegal. Selanjutnya, penaksiran barang dilakukan oleh pegawai yang telah terlatih dan berpengalaman serta berpedoman pada dasar penaksiran yang ditentukan. Pedoman penaksiran ini dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah barang berkantong. Yang pertama adalah emas. Jadi petugas ini pertama melihat dulu nih harga pasar pusat dan standar taksiran logam yang telah ditentukan oleh kantor pusat. Harganya ini pasti bakalan berubah seiring dengan perkembangan harga yang terjadi. Lalu ketika sudah melihat, petugas melakukan pengujian karat dan menimbang beratnya. Lalu petugas dapat menentukan nilai taksiran dari emas tersebut. Kemudian yang kedua ada permata. Petugas masih sama melihat dari standar taksiran permata yang sudah ditetapkan, lalu petugas ini melakukan pengujian kualitas dan menimbang berat dari permata tersebut. Dan yang terakhir baru penaksir ini bisa menentukan nilai taksirannya. Selanjutnya ada barang gudang. Barang gudang itu seperti mobil, mesin, barang elektronik, tekstil, dan lain-lain. Di sini petugas masih sama melihat harga pasar setempat dari barang tersebut, lalu harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi. Lalu petugas dapat menentukan nilai taksiran dari barang tersebut. Boleh di next. Contohnya, emas yang menurut harga pasar itu adalah 100.000, tapi nilai taksirannya itu tidak 100.000. Jadi nilai taksiran emas tersebut adalah sebesar 88.000. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Deswita. Maaf, Deswita belum ada suaranya. Udah ada belum ya? Udah masuk. Udah terdengar? Ada? Udah, Des. Selanjutnya adalah pemberian pinjaman. Nilai taksiran atas barang yang digadaikan tidak sama dengan besarnya pinjaman yang diberikan. Setelah itu ditentukan, maka petugas menentukan jumlah uang pinjaman yang dapat diberikan. Penentuan jumlah uang pinjaman ini juga berdasarkan persentase tertentu terhadap nilai taksiran, dan persentase ini juga telah ditentukan oleh Perum Pegadaian berdasarkan golongan yang besarnya berkisar antara 80 sampai 90%. Boleh di next. Yang kedua ada pencairan uang. Setelah melalui beberapa prosedur, maka uang yang akan dicairkan ini dalam jangka waktu yang sangat singkat, sekitar 10 sampai 15 menit. Lalu setelahnya itu ada pelunasan. Sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, nasabah mempunyai kewajiban melakukan pelunasan pinjaman yang telah diterima. Pada dasarnya, nasabah dapat melunasi kewajibannya ini setiap saat tanpa harus menunggu waktu jatuh tempo. Pelunasan pinjaman beserta sewa modal atau bunganya dibayarkan langsung ke kasir disertai dengan surat gadai. Boleh di next. Selanjutnya ada pelelangan. Penjualan barang yang digadaikan melalui suatu pelelangan akan dilakukan oleh Perum Pegadaian pada saat yang telah ditentukan di muka apabila terjadi hal-hal berikut seperti yang pertama, pada saat masa habis atau jatuh tempo. Di sini maksudnya nasabah tidak bisa melakukan pelunasan untuk menebus barang yang digadaikan, dan nasabah sendiri tidak bisa membayar kewajiban lainnya karena berbagai alasan. Untuk yang kedua, pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo. Di sini maksudnya itu nasabah tidak memperpanjang batas waktu pinjamannya.
Jadi perbedaannya itu jika masa habis, nasabah tidak melakukan pelunasan untuk menebus barang yang digadai, sedangkan pada masa pinjaman itu nasabah tidak melakukan perpanjangan jangka waktu gadai. Boleh di next. Hasil pelelangan. Hasil pelelangan barang yang digadaikan akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah pada perum pegadaian yang terdiri dari pokok bunga pinjaman, sewa modal atau bunga, dan biaya lelang. Boleh di next. Selanjutnya ada manfaat dan keuntungan usaha gadai. Tujuan utama usaha pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau yang sering kita dengar adalah rentenir. Jika seseorang membutuhkan dana melalui bank atau lembaga keuangan lain, mereka akan mengalami kendala seperti prosedur peminjaman yang sulit dan barang jaminan yang memiliki syarat tertentu. Namun di perusahaan pegadaian begitu mudah dilakukan. Masyarakat cukup datang ke kantor pegadaian terdekat dengan membawa jaminan barang tertentu. Maka uang pinjaman pun dalam waktu singkat dapat terpenuhi. Jaminannya dengan jam tangan saja sudah cukup untuk memperoleh sejumlah uang. Dan hal ini hampir mustahil dapat diperoleh di lembaga keuangan peminjaman lainnya. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada manfaat pegadaian bagi nasabah. Yang pertama, penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. Penaksiran atas suatu barang antara penjual dan pembeli sering sulit dilakukan sampai pada suatu kesepakatan yang sama. Namun pada pegadaian hal ini mudah untuk dilakukan. Yang kedua, ada penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya. Nasabah yang akan berpergian merasa kurang aman menempatkan barang bergeraknya di tempat sendiri atau tidak mempunyai sarana penyimpanan suatu barang bergerak. Selanjutnya ada bagi perum pegadaian. Yang pertama, penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. Yang kedua, penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayar oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari perum pegadaian. Yang ketiga, ada pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai suatu badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana. Dan yang terakhir ada laba. Tentunya pegadaian mendapatkan laba dari hasil meminjamkannya kepada nasabah. Laba yang diperoleh oleh perum pegadaian ini digunakan untuk dana pembangunan semesta, cadangan umum, dan cadangan tujuan. Boleh di next. Selanjutnya ada pegadaian syariah. Perum pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan pegadaian syariah. Pegadaian syariah atau kerap dikenal dengan istilah RAN, dalam pengoperasiannya menggunakan metode fee-based income atau FBI atau tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil. Sebagai penerima gadai atau disebut mutahim, pegadai akan mendapatkan surat bukti RAN atau gadai dengan akad pinjam-meminjam yang disebut dengan akad gadai syariah dan akad sewa tempat atau ijarah. Dalam akad gadai syariah disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang, maka pegadai menyetujui agunan atau marhum miliknya dijual oleh muhtarin guna melunasi pinjaman.
Sedangkan akad sewa tempat atau ijaroh merupakan kesepakatan antara pegadai dengan penerima gadai untuk menyewa tempat untuk penyimpanan, dan penerimaan gadai akan mengenakan jasa simpan. Boleh di next. Selanjutnya ada produk. Yang pertama ada KCA atau kredit cepat aman. Kredit cepat aman adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman, dan cepat. Dengan usaha ini, pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses ke dalam perbankan. Jadi, kalangan bawah ini terhindar dari praktik pemberian uang pinjaman yang tidak wajar. Pemberian kredit jangka pendek dengan pemberian pinjaman mulai dari 20.000 sampai dengan 200.000. Jaminannya juga bisa berupa benda bergerak, baik berupa barang perhiasan emas dan berlian, elektronik, kendaraan, maupun alat rumah tangga lainnya. Dalam jangka waktu kredit maksimum 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara hanya membayar sewa modal dan biaya administrasinya saja. Boleh di next. Selanjutnya yang kedua ada kreasi atau kredit angsuran fidusia. Pegadaian selalu berusaha membantu perkembangan usaha produktif, terutama bagi pengusaha mikro kecil dan menengah, melalui pemberian berbagai fasilitas kredit yang cepat, mudah, dan murah. Salah satu bentuk fasilitas pinjaman yang diperoleh oleh pengusaha UMKM adalah kredit kreasi. Kredit kreasi sendiri adalah kredit dengan sistem fidusia yang diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk mengembangkan usahanya. Kelebihannya itu yang pertama prosedurnya sederhana, yang kedua kredit cair dalam waktu yang singkat, yang ketiga dapat diperoleh di seluruh kantor cabang, yang keempat jangka waktu pinjamannya fleksibel, yang kelima pelunasan sekaligus dapat dilakukan kapan saja. Persyaratannya itu yang pertama membawa fotokopi KTP dan KK, yang kedua membawa dokumen usaha yang sah, yang ketiga lama usahanya ini minimal 1 tahun, yang keempat dokumen kepemilikan membawa dokumen kepemilikan kendaraan bermotor, dan yang kelima memenuhi kriteria kelayakan usaha. Boleh di next. Dalam kreasi ini prosedurnya itu pertama nasabah mengisi formulir aplikasi kredit kreasi, selanjutnya nasabah menyerahkan dokumen-dokumen usaha, agunan, dan persyaratan lainnya. Selanjutnya petugas pegadaian memeriksa keabsahan dokumen yang diserahkan. Lalu petugas melakukan survei ke tempat usaha untuk menganalisis kelayakan usaha serta menaksirkan agunan. Lalu nasabah bersama istri atau suaminya menandatangani surat perjanjian kredit, dan yang terakhir adalah pencairan kredit. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Diva Ayudia. Baik, untuk selanjutnya ada Prasida, yaitu kredit angsuran sistem gadai. Prasida merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil atas dasar gadai dengan pengembalian pinjaman yang diangsur. Kelebihan dari kredit ini yang pertama yaitu proses mudah dan kredit yang cepat cair, yang kedua jangka waktu pinjaman fleksibel, yang ketiga sewa modal murah, yang keempat pinjaman mencapai 95% nilai taksir dari agunan yang diberikan, dan yang terakhir pelunasan dapat dilakukan yang tetap. Selanjutnya yaitu persyaratan yang harus dilakukan oleh nasabah mendapatkan kredit ini. Yang pertama yaitu agunan harus berupa emas, yang kedua membawa fotokopi identitas berupa KTP dan kartu keluarga, dan yang terakhir fotokopi surat izin usaha keterangan domisili. Boleh di next. Untuk mendapatkan Krasida, nasabah harus mengikuti prosedur seperti di bawah ini. Yang pertama yaitu nasabah harus mengisi formulir
Yang kedua, nasabah menyerahkan dokumen-dokumen yang telah diberikan pada persyaratan sebelumnya. Yang selanjutnya, petugas pegadaian memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang diserahkan. Selanjutnya, yaitu petugas pegadaian menaksir agunan yang diserahkan, yaitu emas. Selanjutnya, bersama suami atau istri untuk menandatangani surat perjanjian kredit. Dan yang terakhir, yaitu nasabah mendapatkan kredit. Boleh di next. Selanjutnya ada gadai syariah atau ARAN. Produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, di mana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan ijarah saja. Persyaratannya yaitu mengisi formulir produk ARAN, dan yang terakhir menyerahkan barang jaminan atau dari jemaah. Prosedurnya itu nasabah mengisi formulir, yang selanjutnya nasabah menyerahkan formulir pemeriksaan diberitakan dengan fotokopi identitas beserta jawaban ganti. Yang ketiga, petugas melaksanakan agama kesehatan yang besar pinjaman maupun adalah 90% dari taksiran mampunya. Dan yang terakhir, apabila disepakati besar pinjaman, nasabah menandatangani dan menerima uang. Jasa taksiran, yaitu suatu layanan kepada masyarakat yang terdiri akan harga atau nilai benda miliknya sehingga mereka bisa saja menafsirkan barang yang mereka miliki. Selanjutnya ada jasa titipan, yaitu layanan ini dikenal sebagai safe deposit. Jangka waktu penitipan 2 minggu sampai dengan 1 tahun, dan yang kali ini dapat Produk selanjutnya yaitu Krista. Krista yaitu membantu mengembangkan usaha rumah tangga serta menyejahterakan masyarakat, merupakan suatu misi yang diemban Pegadaian sebagai sebuah BUMN. Kelebihan dari Krista yaitu prosesnya mudah. Yang selanjutnya pelayanan mudah, cepat, dan aman. Yang ketiga, pinjaman sampai dengan 3 juta rupiah. Dan yang terakhir, dapat diangsur selama 36 bulan. Selanjutnya ada persyaratan. Yang pertama, nasabah dari Krista itu haruslah pengusaha mikro dan minimal usaha yang mereka jalani yaitu 6 bulan, dan domisili mereka dibuktikan dengan KTP dan KK, dan yang terakhir tidak sedang berhutang dengan lembaga keuangan manapun. Boleh di next. Selanjutnya ada ARUM, yaitu ARUM untuk usaha mikro kecil. ARUM ditujukan untuk pengusaha mikro kecil dalam mengembangkan usaha dengan prinsip syariah. Kelebihan dari produk ini yaitu persyaratan mudah dan proses cepat, waktu pembiayaan yang fleksibel, hanya menggunakan jaminan BPKB kendaraan bermotor, dan nilai pembiayaan mencapai 70%. Persyaratan pendapatan ARUM ini sendiri yaitu nasabah harus mempunyai usaha minimal 2 tahun, memiliki kendaraan bermotor, melampirkan KTP, KK, pembiayaan listrik, telepon, dan lainnya. Yang terakhir, memenuhi kriteria kelayakan usaha. Boleh di next. Selanjutnya ada mulia, atau yang biasa disebut murabahah logam mulia untuk investasi abadi, yaitu penjualan logam mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan agunan dalam jangka waktu yang fleksibel. Boleh di next. Selanjutnya adalah Kucica, yaitu kiriman uang cara instan, cepat, dan aman. Kucica adalah produk pengiriman uang dalam beserta luar negeri yang bekerja sama dengan Western Union. Kelebihan dari Kucica yaitu ada di seluruh kantor cabang, cepat, mudah, dan aman, biaya yang kompetitif atau relatif murah daripada layanan lain, tidak harus memiliki rekening, dan tanpa biaya admin. Boleh di next. Persyaratan yang harus dimiliki oleh nasabah Kucica baik pengirim maupun penerima yaitu untuk nasabah pengirim mereka harus mengisi form pengiriman uang, membawa kartu identitas atau KTP, dan yang terakhir mengetahui nama serta alamat lengkap dari nasabah penerima uang. Lalu bagi pihak
nasabah penerima uang sendiri, yang pertama harus mengisi form penerimaan uang, selanjutnya membawa MTCN atau nomor kontrol kiriman uang, yang ketiga membawa kartu identitas atau KTP, yang keempat mengetahui nama pengirim uang, yang kelima mengetahui tempat asal atau tempat pengiriman uang, yang terakhir mengetahui jumlah uang yang akan diambil. Boleh next? Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok 5 mengenai materi pegadaian. Buat teman-teman yang masih belum paham atau ingin tahu lebih lanjut, boleh tanyakan kepada kelompok kami, raise hand terlebih dahulu ya. Baik, selamat pagi untuk teman-teman serta kelompok 5. Saya Sangkila dari kelompok 7 izin bertanya. Apa saja sih yang menjadi keunggulan serta kelemahan dari gadai syariah itu sendiri? Terima kasih. Baik, terima kasih Selin atas pertanyaannya. Kita tampung terlebih dahulu ya. Oke, buat teman-teman yang masih mau bertanya, boleh raise hand dulu ya. Dibuka untuk 2 pertanyaan lagi. Boleh untuk Syifa Nabila. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih untuk kelompok 5 atas presentasinya. Perkenalkan, saya Syifa Nabila dari kelompok 4, izin bertanya. Dalam pegadaian itu kan ada pula jenis tabungan emas pegadaian yang katanya itu untuk investasi emas. Nah, itu apakah bisa dijelaskan apa itu tabungan emas pegadaian dan bagaimana mekanisme investasinya? Terima kasih. Apakah Baik, terima kasih atas pertanyaannya. sama-sama? Untuk selanjutnya boleh kepada Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nanda Zani Putri dari kelompok 3 izin bertanya. Jadi apa yang dilakukan pihak pegadaian apabila misalnya itu pihak peminjam meninggal dunia dan dia itu masih terikat pada perjanjian pegadaian itu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Nanda. Karena sudah ada 3 penanya, dicukupkan dulu ya sesi tanya jawabnya. Untuk teman-teman yang nanya, dimohon tunggu dulu karena kami akan berdiskusi. Terima kasih. Baik, kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah disampaikan tadi. Yang pertama dari pertanyaannya Selin. Boleh kepada Despita. Apa suaranya masuk? Masuk, Des. Oke, tadi pertanyaan dari Selin itu apa kelebihan dan kekurangan dari pegadaian syariah? Menurut kami, kelebihan dari pegadaian syariah itu yang pertama, adanya dukungan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk. Yang kedua, adanya dukungan lembaga keuangan Islam di seluruh dunia.
Dan yang ketiga, adanya pemberian pinjaman lunak, al-qardul hasan, dan pinjaman mudharabah dengan sistem bagi hasil pada pegadaian syariah sangat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Sedangkan kelemahannya itu yang pertama ada berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil adalah jujur. Namun, hal ini jadi bumerang sendiri bagi pegadaian syariah. Lalu ada memerlukan metode penghitungan yang rumit, terutama dalam menghitung biaya yang dibolehkan dan pembagian laba untuk nasabah-nasabah yang kecil. Dan yang terakhir, karena menggunakan konsep bagi hasil, pegadaian syariah lebih banyak memerlukan tenaga-tenaga profesional yang handal. Apakah terjawab? Ya, bagaimana Selin? Apakah terjawab? Oke, kita langsung masuk aja ke pertanyaan kedua dari Ananda tadi. Apa yang dilakukan pihak pegadaian apabila misalnya pihak peminjam meninggal dunia dan dia masih terikat pada perjanjian pegadaian itu? Oke, izin menjawab ya. Jadi untuk nasabah pegadaian yang meninggal dunia karena sakit itu akan dibebaskan sewa modalnya dan mendapatkan asuransi. Tapi masih ada berkas untuk pengajuan asuransinya itu, contohnya seperti surat gadai, fotokopi KTP nasabah dan ahli waris, kartu keluarga, dan surat kematian yang harus diajukan ke cabang awal melakukan pegadaian. Tapi kembali lagi nih ke perjanjian kredit antara debitur dengan perusahaan pegadaiannya. Jadi pada intinya pada perjanjian kredit atau utang piutang tersebut berlaku hal yang sama sebagaimana telah dikemukakan tadi. Jadi tidak ada, kalau misalkan nggak ada istilah pemutihan atau penghapusan utang apabila debitur meninggal, maka utang itu ahli warisnya yang harus berusaha untuk melunasinya. Dalam suatu perikatan utang piutang ini sebenarnya udah ada ketentuannya ya, hukumnya itu hukum perdata pasal 833 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi pada pasal tersebut tuh menyatakan bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang debitur yang meninggal tadi. Bagaimana Ananda, apakah terjawab? Iya, dia terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Ananda. Untuk selanjutnya ada dari pertanyaan Syifa akan dijawab oleh Diva. Baik, pertanyaan Syifa yaitu, apa itu tabungan emas pegadaian dan bagaimana mekanismenya? Izin jawab ya Syifa, tabungan emas pegadaian adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas. Sedangkan untuk mekanismenya sendiri, yaitu nasabah bisa menyetor uang tunai untuk ditabung di tabungan emas pegadaian dalam jumlah berapapun. Selanjutnya, saldo uang yang terkumpul di rekening nasabah bisa dicairkan dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk emas batangan fisik. Tentunya dengan harga emas logam mulia 24 karat yang berlaku saat akan dicairkan uang. Contohnya itu misalkan nasabah punya uang Rp10.000, itu bisa menabung 0,01 gram emas batangan. Jika menabung Rp100.000, 100.000 mendapat 0,1 gram emas batangan. Jika 1 gram emas batangan per hari ini harganya Rp1.022.000. Apakah menjawab, Syifa? Sudah, Diva. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Karena sudah semua pertanyaan terjawab dan presentasi juga sudah selesai, maka kami akan tutup presentasi dari kelompok 5 mengenai materi pegadaian. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak dan berpartisipasi dalam sesi tanya jawab ini. Semoga
informasi yang disampaikan oleh kelompok 5 dapat bermanfaat dan dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.